Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita semuanya sehingga kita berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Dan kita senantiasa diberikan kesempatan, termasuk kesempatan kali ini untuk membahas lanjutan tentang zakat yang ditinjau dari perspektif filsafat manajemen. Baiklah saudara-saudara, kali ini kita akan membahas dengan tema relasi zakat dengan pandangan konsep kehidupan. Tema ini tentu saja berkaitan dengan hasil pembahasan kita sebelumnya, bahwa di dalam pembahasan sebelumnya itu kita telah menemukan makna di dalam zakat itu yang ternyata di dalamnya ada pengakuan tentang hak kepemilikan pribadi, ada perlunya unsur keikhlasan, kemudian ada persepsi bahwa harta hanyalah sebagai sarana bukan tujuan, dan ternyata zakat merupakan instrumentasi untuk mencapai rahmatan lil alamin. Keempat-empatnya ini adalah merupakan pembahasan secara utuh, secara simultan, bukan secara parsial. Oleh karena itu mari kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara, kalau kita renungkan dan kita camkan secara seksama, adanya pengakuan tentang hak kepemilikan di dalam zakat ini sangat penting sekali. Karena pengakuan hak kepemilikan pribadi ini ternyata memang berdampak sangat luas, dan ini merupakan elemen sistem kehidupan yang sangat penting. Dampaknya itu bisa memunculkan peraturan yang kemudian menata sistem kehidupan ini, sehingga manusia menjadi sadar akan hak-haknya dan juga membatasi pihak lain untuk menggunakan sesuatu yang tidak menjadi haknya. Adanya pengakuan hak kepemilikan pribadi atas suatu barang atau suatu benda, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya hubungan pertukaran atau trade off, yaitu hubungan antara pihak satu dengan pihak yang lain yang saling bertukar. Nah, ini dapat wujud dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dalam bentuk mudharabah atau musyarakah atau murabahah dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, pertukaran ini sendiri sebenarnya tidak harus berorientasi pasar yang tinjauannya itu adalah transaksional untuk mencari untung dan rugi yang bisa bersifat zero sum game. Tetapi dia sebenarnya bisa dalam bentuk hubungan yang resiprokal, hubungan yang timbal balik, ya. Atau bahkan bisa juga hubungan yang bersifat karitatif. Artinya, dari adanya pengakuan tentang hak kepemilikan pribadi inilah yang memunculkan tiga transaksi tadi itu. Transaksi yang bersifat resiprokal, transaksi yang bersifat transaksional atau pertukaran, atau transaksi yang bersifat karitatif. Nah, ketiga-tiganya ini sebenarnya bisa kita lihat untuk memperhatikan perilaku seseorang, apakah dia cenderung pada utilitarianisme ataukah cenderung pada hal yang bersifat altruistik. Kembali kepada pengakuan hak kepemilikan tadi. Hak kepemilikan ini penting. Hak kepemilikan tidak hanya pada suatu benda, tetapi juga hak kepemilikan bisa atas pasangan hidup. Nah, adanya pengakuan hak kepemilikan atas pasangan hidup inilah yang memunculkan lembaga pernikahan. Yang ini mengesahkan secara hukum pasangan hidup itu untuk menjalani hidup bersama serta berkembang biak. Dengan adanya lembaga pernikahan ini, tentunya pasangan ini secara otomatis telah membatasi dan menjadi kendala bagi orang lain untuk juga turut memiliki. Nah, adanya pernikahan ini sendiri, ini berkaitan pula dengan munculnya ketentuan yang mengatur pula tentang perwarisan. Oleh karena itu, wajar dalam pernikahan itu kalau diperlukan saksi sebagai pihak yang menyaksikan sah hubungan pernikahan itu, dan juga perlu adanya wali sebagai pihak yang mentransformasikan hak kepemilikan semula kepada kepemilikan baru atau kepada pemilik baru. Nah, ketentuan ini menjadikan
keteraturan yang kemudian terbentuk sistem kehidupan. Lembaga pernikahan ini kalau kita kaitkan dengan pemikirannya Plato, ini bisa dijadikan sebagai kritik terhadap pemikiran Plato, terutama tentang komunisme, ya, komunisme awal. Karena dalam pandangan komunisme itu, untuk mencapai komunisme, yaitu suatu keadaan ideal yang tiada chaos dan semuanya mengalami kesejahteraan, menurut Plato itu dapat dicapai melalui penghapusan hak kepemilikan pribadi, termasuk hak kepemilikan atas pasangan hidup. Nah, dihapusnya hak kepemilikan pribadi jenis ini, maka semua yang ada di dunia ini adalah milik bersama. Karena milik bersama, maka semua adalah tanggung jawab bersama. Nah, pemikiran Plato ini memberlakukan asumsi bahwa semua manusia akan menyetujui dan mempersepsi tindakan yang sama. Pandangan Plato yang seperti ini yang dikritik. Jadi ada perbedaan tentang hak kepemilikan pribadi. Saudara-saudara, meskipun pemikirannya itu sama-sama bercorak komunisme, tetapi pemikiran komunisme Plato ini berbeda dengan pemikiran komunisme yang digagas oleh Karl Marx, kemudian diikuti oleh Stalin, Lenin, dan para pemimpin negeri komunis lainnya. Meskipun dalam pandangan mereka itu sama-sama menghapuskan hak kepemilikan pribadi, namun pada komunisme modern tidak berani menghapuskan hak kepemilikan pribadi atas pasangan hidup. Dengan demikian, wajar saja jika di kemudian hari komunisme ini tidak mampu berkembang karena sistemnya itu kurang tertata dengan baik. Nah, dalam pemikiran Plato yang tidak mengakui hak kepemilikan, maka zakat tidak ada. Karena apa? Karena zakat hanya dapat dilakukan ketika ada pengakuan kepemilikan pribadi. Pada dasarnya, apa yang digagas oleh Plato dan kelompok komunis lainnya, juga oleh pemikiran kapitalis, itu mempunyai kesamaan dengan visi rahmatan lil alamin yang ingin dicapai oleh Islam. Karena sama-sama ingin mencapai suatu kondisi yang betul-betul tidak ada chaos, semua berada dalam satu keseragaman, kesejahteraan, dan sebagainya. Hanya saja proses untuk menuju ke arah itu yang mengalami perbedaan. Nah, perbedaan mendasarnya itu terletak pada awal bertindaknya. Kalau Islam bertindak berdasarkan wahyu ilahi, sedangkan faham lain tadi itu menggunakan murni rasio atau rasio murni. Sebenarnya berpikir dengan berpijak pada wahyu ataupun rasio itu bisa hasilnya sama. Hanya saja dalam kesahihan dan dalam pengujian kemaslahatannya ini bisa berbeda. Terbukti meskipun arahnya sama, arah pemikiran tadi itu sama-sama menuju rahmatan lil alamin, namun dalam upaya pencapaiannya ini ternyata berbeda. Pemikiran yang menggunakan rasio murni ini ternyata berjangka lebih pendek dibanding pemikiran yang menggunakan berdasarkan pada wahyu. Nah, wahyu ini relatif lebih panjang. Dan menurut keyakinan saya, untuk pencapaian rahmatan lil alamin lebih sahih kalau kita menggunakan wahyu baru ditunjang oleh rasio. Bukan rasio yang ada di depan, tetapi wahyu kemudian ditunjang oleh rasio. Kenapa penting rasio? Karena rasio itu untuk menerjemahkan wahyu itu. Saudara-saudara, coba kita perhatikan itu. Pemikiran yang digagas Plato dan pemikiran faham komunisme modern, ini kan lama-lama mati ini. Ya, kecenderungannya adalah mengarah kepada kematian. Faham kapitalisme meskipun saat ini masih eksis, namun hal ini senantiasa mengalami perubahan yang kecenderungannya itu menyerupai apa yang digagas oleh Islam yang berdasarkan wahyu. Terbukti dari adanya muatan-muatan baru dalam pemikiran seperti good corporate governance, etika bisnis, dan sebagainya. Kalau kita tinjau dari pemikiran paham kapitalisme, ya, dalam pemikiran ekonominya itu kan sekarang sudah bergeser dari yang sifatnya kapitalistik murni telah menjadi dan memasukkan unsur etik.
Ya, ini dibuktikan dengan dianugerahkannya hadiah Nobel dalam bidang perekonomian itu kepada Amartya Sen, juga kepada Yusuf Muhammad Yunus dari Bangladesh, yang semuanya pemikirannya itu memasukkan unsur etik. Saudara-saudara, melunturnya pemikiran kapitalistik ini sebenarnya telah diprediksi oleh John Maynard Keynes dalam bukunya yang terkenal, yaitu yang berjudul The General Theory, dan dalam beberapa isinya, di antara salah satu isinya itu ada isi in persuasion yang berjudul Economic Possibilities for Our Grandchildren. Nah, kedua karya tulis ini berintikan pada masalah kemanusiaan. Menurut Keynes, ya, manusia di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini itu sudah menuju ke arah yang berbahaya, yang oleh Keynes disebut dangerous human proclivities. Keynes bilang menujunya kehidupan ke arah yang berbahaya ini ditimbulkan oleh perilaku kerja manusia yang hampir sepenuhnya menghadapi berbagai bentuk dosa-dosa, seperti adanya kejahatan, kesembronoan, kekejaman, eksploitasi, dan lain-lain, yang semuanya itu timbul akibat adanya kepentingan individu yang berorientasi mengejar kekuasaan atau personal power dan bentuk-bentuk lainnya melalui hegemoni atas kekuasaan, atas harta, pengaruh, dan lain-lain. Nah, kecenderungan yang diutarakan oleh John Maynard Keynes ini tentu tidak terlepas dari filosofi kapitalisme yang mengutamakan kebahagiaan yang bersifat individu. Maka kemudian muncul teori kebahagiaan baru yang berbasis pada teori hedonisme, berbasis pada teori pengembangan diri, berbasis pada teori utilitarianisme, dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan, ketiga teori ini membahas upaya-upaya untuk mencapai kebahagiaan. Nah, corak pemikiran dari teori hedonisme dan teori pengembangan diri ini menekankan pada kebahagiaan untuk pelakunya sendiri. Maka dia disebut dengan atau digolongkan sebagai teori egoisme etis. Sedangkan pada teori utilitarianisme, nah ini tekanannya adalah pada kebahagiaan untuk semua pihak yang terkena. Maka dia digolongkan sebagai utilitarianisme etis, atau tergolong sebagai universalisme etis. Kalau kita berpikir sepintas, teori-teori ini ya boleh-boleh saja dan baik-baik saja. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati secara dalam, ya, ada satu kelemahan. Kelemahannya adalah teori ini berkecenderungan mempunyai kecurigaan yang tinggi terhadap orang lain. Nah, untuk mengatasi kecurigaan orang lain itu, maka kepercayaan ini dialihkan kepada sebuah institusi atau lembaga yang dapat diakses oleh orang kebanyakan. Maka muncullah institusi seperti bank, asuransi, dan lain-lain. Nah, kepercayaan terhadap lembaga keuangan ini menjadi tinggi dikarenakan aktivitas manusia kebanyakan tergantung pada usaha bagaimana memenuhi keinginan untuk mencari uang. Berdasarkan pada pengamatan atas konsep pandangan hidup, kemudian realitas yang terjadi selama ini, Keynes lalu berkesimpulan bahwa dalam waktu 1 abad, tentu saja semenjak pemikirannya itu dikeluarkan, dia memprediksi kapitalisme akan terhenti. Lalu Keynes juga berpendapat bahwa tidak ada sistem lain yang dapat menggantikannya. Menurut Keynes, gantinya yang paling tepat adalah munculnya negara demokrasi. Nah, pendapat Keynes ini diikuti oleh Milton Friedman. Maka wajar kalau kemudian Milton Friedman itu menekankan perlunya
mekanisme pasar, ya, market mechanism. Karena di dalam market mekanisme ini merupakan cerminan dari demokratisasi. Tapi ada yang menarik dari pemikiran Friedman ini. Friedman itu pernah mengatakan begini, mekanisme pasar itu sendiri bukanlah untuk melayani Tuhan, tetapi untuk melayani kehendak-kehendak yang tidak terpuji agar menjadi lebih terpuji. To serve not God but the devil. Artinya apa? Artinya sebenarnya Milton Friedman ini juga setuju bahwa di dalam pemikirannya itu ada lemah dalam konsep etik. Tapi pandangan Friedman ini didukung oleh rekannya, yaitu Samuelson. Nah, Samuelson itu mengatakan bahwa moralitas yang lemah dalam ekonomi tadi itu dapat ditingkatkan sebenarnya melalui peraturan dan penetapan teknik yang baik dalam mendesain ekonomi. Nah, dengan menekankan pada market orientation ini, maka menurut Samuelson, semua bentuk pertukaran itu akan bersifat transaksional. Pertukaran yang bersifat resiprokal akan sendirinya menjadi tereliminasi. Pandangan Friedman dan yang diperkuat oleh Samuelson ini bukan tidak ada bahayanya, ada bahayanya. Ya, kalau ini meluas, pandangan-pandangan ini meluas, maka zakat yang bersifat karitatif itu tidak akan ada lagi. Karena apa? Karena orientasinya adalah transaksional. Ini berbahaya. Nah, munculnya ajaran zakat yang bersifat karitatif itu adalah adanya filsafat hidup yang berbeda. Saudara-saudara, dalam konsepsi pandangan hidup Islam, wahyu itu ditempatkan lebih awal dibanding rasio. Maka wahyu itu menjadi rujukan yang paling utama. Demikian juga tentang zakat. Zakat itu kan diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya ada 20 ayat itu di dalam Al-Quran itu yang membahas tentang zakat. Nah, biasanya ayat-ayat tentang zakat ini disandingkan dengan ayat tentang sholat. Nah, disandingkan dengan sholat ini, menurut saya, ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara ibadah dengan muamalah. Jadi ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Maka sudah sewajarnya jika zakat itu merupakan suatu yang fundament di dalam Islam itu kemudian oleh Rasulullah diajarkan, ditempatkan di dalam rukun Islam. Artinya apa? Artinya kebahagiaan yang ingin dicapai melalui zakat ini bukan sebatas kebahagiaan yang bersifat individu saja, diri sendiri saja, tetapi merupakan suatu kemenyatuan kebahagiaan individu dan kebahagiaan sosial. Pandangan hidup yang tidak hanya duniawi tetapi juga ukhrawi. Tidak hanya membangun jasmani saja tetapi juga rohani. Jadi kalau kita tinjau dari situ, zakat meskipun itu hanya satu bagian, tetapi konsepsi zakat itu adalah konsepsi kemenyatuan antara hablum minnas, hablum minannas, hablum minallah, individu, sosial, jasmani, rohani. Dan ini adalah upaya-upaya untuk mencapai rahmatan lil alamin. Maka wajar jika kemudian ajaran Islam ini kemudian tetap eksis hingga saat ini, bahkan hingga masa yang akan datang. Maka wajar saja kemudian kalau pemikiran-pemikiran seperti sosialis, kapitalis, pada arahnya ke depannya itu dia adalah mengikut gerbong pemikiran Islam ini. Begitu saudara-saudara, pembahasan kita kali ini, semoga saja ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain, tetapi kita cukupkan dulu pembahasan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.